Aku melihatnya di sudut ruangan, berdiri dalam bayangan. Bukan Larasku yang dulu, tapi Laras yang kembali dari kegelapan. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya. Senyum itu dingin, membusuk. Dia mengulurkan tangan kurusnya, mengajakku. "Ayo Bima," bisiknya, suaranya serak dan jauh. "Aku menunggumu di sana." Suara langkah kakinya kaku, mendekat. Aku mundur, jantungku berdegup tak karuan. Ini bukan ilusi, ini adalah teror yang nyata. Malam itu, hujan turun dengan lebat, seolah langit ikut meratapi kepergiannya. Laras, istriku, telah tiada sebulan yang lalu. Jantungku masih terasa seperti hancur berkeping-keping setiap kali aku melihat foto pernikahannya yang terpajang di ruang tengah. Aku, Bima, menjalani hari-hariku dengan hampa. Rumah yang dulu penuh tawa dan kehangatan, kini terasa dingin dan sunyi. Malam ini, aku duduk di sofa, memegang secangkir kopi yang sudah mendingin, memandang keluar jendela. Kilatan petir sesekali menyambar, menerangi pekarangan rumah kami yang sepi. Angin berembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon rambutan di depan rumah. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah mulai berkedip-kedip, lalu mati. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan yang pertama kalinya. Sejak Laras meninggal, seringkali terjadi hal-hal aneh di rumah. Pintu kamar mandi yang tiba-tiba terbuka sendiri, suara langkah kaki di lantai atas saat aku sendirian, atau suara bisikan yang samar-samar memanggil namaku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu semua hanyalah ilusi akibat dari kesedihan yang mendalam. Namun, malam ini rasanya berbeda. Kegelapan yang pekat menyelimuti ruangan, hanya diterangi oleh cahaya kilat yang sesekali menerobos jendela. Aku meraih senter di meja samping, menyalakannya. Aku berjalan perlahan ke arah saklar lampu, mencoba menyalakannya lagi, namun tidak berhasil. Saat aku berbalik, mataku menangkap siluet seseorang di ambang pintu dapur. Siluet itu berdiri diam, memunggungi aku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Siluet itu sangat familiar. Postur tubuhnya, rambutnya yang panjang terurai, bahkan cara dia berdiri. Itu adalah Laras. "Laras?" Suaraku bergetar. Siluet itu perlahan-lahan menoleh. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan hitam pekat. Namun, aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kilatan petir kembali menyambar, menerangi wajahnya sesaat. Mataku membelalak. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan kosong, bibirnya membiru, dan rambutnya basah, menempel di pipinya. Baju daster putih yang dipakainya robek di beberapa bagian, dan ada noda coklat tua yang menyerupai darah kering. Sosok itu bukan Larasku yang cantik dan penuh senyum. Itu adalah gambaran horor yang baru saja keluar dari mimpi terburuk. "Bima," suaranya terdengar serak, seperti bisikan yang keluar dari tenggorokan yang tercekat. Aku pulang. Aku mundur beberapa langkah, menabrak meja di belakangku. Gelas kopi terjatuh, pecah berserakan di lantai. Aku tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Tubuhku membeku karena ketakutan. Sosok itu melangkah maju, perlahan. Setiap langkahnya diiringi bunyi krek dari sendi-sendinya yang kaku. Aku bisa melihat urat-urat di tangannya yang kurus menonjol dengan jelas. "Kenapa diam saja, Bima?" Suaranya kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan dingin. "Kau tidak senang aku kembali?" Aku menggelengkan kepala, mencoba menyangkal apa yang kulihat. Ini pasti halusinasi. Pasti. Aku menutup mataku rapat-rapat, berharap saat aku membukanya, sosok itu sudah menghilang. Namun, saat aku membuka mata, dia sudah berdiri tepat di depanku. Wajahnya yang menyeramkan hanya berjarak beberapa inci dari wajahku.
Bau tanah basah dan bunga melati yang layu menusuk hidungku. Tangan kurusnya terangkat, menyentuh pipiku yang dingin. Kulitnya terasa dingin seperti es dan kaku seperti kayu yang membusuk. "Ayo ikut aku, Bima," bisiknya dengan senyum yang mengerikan, memperlihatkan deretan giginya yang hitam dan tidak teratur. "Tempatku indah sekali. Aku menunggumu." Aku menjerit. Dorongan adrenalin membuatku mendorongnya sekuat tenaga. Sosok itu terpental ke belakang, menabrak lemari kaca, membuat pecahan kaca berhamburan. Aku tidak melihatnya lagi, hanya mendengar suara tawa yang melengking, menggema di seluruh ruangan. Aku berlari sekuat tenaga ke kamar, mengunci pintu dan merosot ke lantai, terengah-engah. Di balik pintu, tawa itu masih terdengar. Tawa yang dulu sangat aku cintai, kini berubah menjadi suara teror yang paling menakutkan. Sejak malam itu, teror yang kualami tidak pernah berhenti. Setiap malam, setelah jarum jam menunjukkan angka 12, sosok mengerikan yang menyerupai Laras itu datang. Dia tidak lagi muncul dalam siluet, melainkan langsung berdiri di hadapanku dengan wujudnya yang paling menakutkan. Wajahnya yang pucat dan cekung, matanya yang kosong, dan bibirnya yang membiru menjadi pemandangan rutin yang harus kualami. Dia datang dengan satu tujuan, mengajakku. "Ayo ikut aku, Bima," bisiknya setiap malam. Suaranya serak dan bergetar. "Di sana indah sekali, kau pasti suka." Aku selalu menolak, berteriak, dan mencoba mengusirnya. Namun, setiap usaha yang kulakukan sia-sia. Sosok itu tidak bisa disentuh. Tanganku menembus tubuhnya seperti menembus asap, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia akan tertawa, tawa yang dulu hangat dan kini berubah menjadi melengking, menusuk gendang telingaku. Dia selalu menghilang saat fajar mulai menyingsing, meninggalkan sisa-sisa bau tanah basah dan melati layu yang membuat perutku mual. Tidurku tidak lagi nyenyak. Setiap malam aku terjaga menunggu kedatangannya. Aku mencoba memasang berbagai jimat yang diberikan oleh seorang dukun di desa sebelah. Aku menaburkan garam di setiap sudut rumah, menggantungkan bawang putih di pintu dan jendela, bahkan membacakan doa-doa yang kulafalkan dengan gemetar. Semua itu tak ada gunanya. Sosok itu selalu datang, melenggang masuk ke dalam rumah, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Suatu malam, aku memutuskan untuk bersembunyi. Aku bersembunyi di dalam lemari pakaian, berharap dia tidak menemukanku. Saat jam berdentang 12 kali, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Langkah itu pelan dan berat, seperti orang yang berjalan dengan kaki kaku. Bunyi pintu yang terbuka dan tertutup membuatku menahan napas. Aku mendengar suara bisikan di dalam kamar memanggil namaku. "Bima, di mana kau, sayang?" Suaranya terdengar seperti Laras, namun ada nada dingin yang membuatku merinding. Aku bisa mendengar dia berjalan-jalan di dalam kamar. Setiap langkahnya semakin mendekat ke arah lemari tempatku bersembunyi. Jantungku berdetak tak karuan, seakan ingin melompat keluar dari dadaku. Aku menutup mulutku, mencoba agar tidak ada suara yang keluar. "Aku tahu kau di sini, Bima." Pintu lemari tiba-tiba terbuka. Sosok itu berdiri di depanku dengan senyum mengerikan di wajahnya. Matanya yang cekung menatapku tajam. Bau busuk yang menyengat langsung menyerang hidungku. Aku berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia mengulurkan tangan kurusnya, jari-jarinya yang panjang dan kaku menggapai leherku. Aku mencoba menghindar, namun tubuhku seolah lumpuh. "Ayo ikut aku, Bima," bisiknya. "Kita akan selamanya bersama." Tangannya mencengkeram leherku. Aku bisa merasakan dinginnya telapak tangannya menembus kulitku. Cengkeramannya semakin kuat,
membuatku sulit bernapas. Aku meronta, mencoba melepaskan diri. Namun, dia terlalu kuat. Aku merasa kepalaku pusing, mataku mulai berkunang-kunang. Tiba-tiba, dia melepaskan cengkeramannya dan aku terjatuh ke lantai. Sosok itu tertawa, melengking, lalu menghilang seperti asap. Aku terbatuk-batuk, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Leherku terasa dingin dan perih. Aku meraba leherku dan merasakan bekas sidik jari yang kaku di sana. Bekas sidik jari yang dingin dan membekas seperti sidik jari mayat. Aku tak bisa lagi hidup seperti ini. Ketakutan dan teror yang kualami setiap malam membuatku hampir gila. Aku memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Laras. Dia meninggal karena serangan jantung mendadak, menurut dokter. Namun, instingku berkata bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Penampakan sosoknya yang mengerikan, bekas sidik jari dingin di leherku. Semua itu bukan ilusi. Ada sesuatu yang mengikatnya ke dunia ini, dan aku harus mencari tahu apa itu. Pagi itu, aku pergi ke rumah Bu Atik, tetangga kami yang juga sahabat Laras. Dia adalah satu-satunya orang yang mungkin tahu sesuatu tentang Laras yang tidak aku ketahui. Bu Atik menyambutku dengan hangat. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran saat melihat penampilanku yang kacau dengan mata cekung dan lingkar hitam yang tebal. "Bima, kau baik-baik saja? Kau terlihat sangat lelah," tanyanya. Aku menghela napas panjang. "Tidak, Bu, aku tidak baik-baik saja. Laras, dia datang setiap malam. Bukan Laras yang aku kenal, tapi sosok yang menyeramkan." Bu Atik terdiam. Wajahnya berubah pucat. Dia menyuruhku duduk dan dia sendiri mengambil tempat di depanku. "Bima, ada yang ingin kukatakan padamu, tapi aku tidak yakin ini waktu yang tepat." "Katakan saja, Bu. Aku sudah tidak bisa menanggungnya lagi," pintaku. Bu Atik menghela napas. "Sebulan sebelum Laras meninggal, dia datang menemuiku. Dia terlihat sangat ketakutan. Dia bilang, dia mengambil sebuah kotak kecil dari gudang rumah kalian. Kotak itu terbuat dari kayu hitam dan berisi sebuah kalung dengan liontin batu akik hitam di tengahnya. Dia bilang, saat dia menyentuh kalung itu, dia merasakan hawa dingin yang menusuk. Sejak saat itu, dia merasa ada yang mengikutinya. Dia bermimpi buruk setiap malam, mimpi tentang sosok wanita tua yang menyeramkan." Jantungku berdegup kencang. Aku ingat kotak kayu itu. Laras pernah menunjukkannya padaku. Dia bilang dia menemukannya saat membersihkan gudang. Aku tidak terlalu mempedulikannya karena aku pikir itu hanya barang antik biasa. Tapi sekarang aku sadar itu bukan barang biasa. "Lalu apa yang terjadi, Bu?" tanyaku. Aku menyuruhnya membuang kalung itu, tapi dia bilang dia tidak bisa. Kalung itu seolah menempel padanya. Dia tidak bisa melepaskannya. Laras terlihat sangat tertekan. Dia bahkan pernah mengatakan padaku, dia merasa seperti ada yang mengikatnya, menjauhkannya dari suamiku. Aku mencoba menenangkannya, tapi dia terus merasa tidak nyaman. Sehari sebelum dia meninggal, dia bilang dia merasakan jantungnya berdebar kencang dan dia merasa sangat lelah. Dia bilang, mungkin dia akan segera menjemputku, Bu. Mataku berkaca-kaca. Aku tidak tahu ada rahasia ini. Laras tidak pernah menceritakan ini padaku. Mungkin dia tidak ingin membuatku khawatir. Setelah Laras meninggal, aku menemukan kotak itu kembali di dalam laci meja riasnya. Aku membukanya dan kalung itu masih ada di sana. Aku sempat berpikir untuk membuangnya, tapi aku tidak tega. Itu adalah barang terakhir yang disentuh Laras. Aku meletakkannya kembali di laci. "Bu, apakah mungkin kotak dan kalung itu ada hubungannya dengan penampakan Laras yang menyeramkan?" tanyaku. Bu Atik menatapku dengan mata penuh ketakutan.
Aku tidak tahu, Bima. Tapi kurasa kau harus mencari tahu. Kau harus mencari tahu apa yang ada di balik kotak dan kalung itu. Mungkin itu satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini. Aku mengucapkan terima kasih pada Bu Atik dan bergegas pulang. Pikiran tentang kotak dan kalung itu memenuhi kepalaku. Aku harus menghadapinya. Aku harus mencari tahu apa yang ada di baliknya. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi pada Laras dan kenapa dia datang padaku dengan wujud yang menyeramkan. Aku harus melepaskan Laras dari belenggu yang mengikatnya. Setelah percakapan dengan Bu Atik, aku langsung pulang. Pikiran tentang kotak dan kalung itu terus berputar-putar di kepalaku. Aku langsung menuju kamar, membuka laci meja rias Laras, dan mengambil kotak kayu hitam itu. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Kotak itu terasa dingin, seolah menyerap seluruh kehangatan di sekitarnya. Aku membukanya, dan di dalamnya tergeletak sebuah kalung dengan liontin batu akik hitam. Batu itu tampak berkilau, memancarkan aura kegelapan. Aku memberanikan diri menyentuh liontin itu. Seketika, hawa dingin yang sama seperti yang dirasakan Laras menusuk kulitku. Aku merasakan kepala pusing, dan tiba-tiba ada sebuah bayangan yang muncul di kepalaku. Bayangan itu menunjukkan sebuah gubuk tua di tengah hutan. Seorang wanita tua yang sedang menyembah sesuatu dan sebuah ritual aneh yang dilakukan di sana. Aku tidak mengerti apa maknanya, tapi aku tahu ini adalah petunjuk. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kalung ini. Aku pergi ke perpustakaan kota, mencari buku-buku tentang mitologi, benda-benda kuno, dan ritual-ritual aneh. Setelah berjam-jam mencari, aku akhirnya menemukan sebuah buku tua yang memuat gambar yang sama dengan liontin di kalung itu. Judul buku itu adalah Kitab Pengikat Jiwa. Dengan tangan gemetar, aku membaca setiap kata di dalamnya. Buku itu menjelaskan tentang sebuah ritual kuno yang digunakan untuk mengikat jiwa seseorang ke dunia. Ritual itu dilakukan dengan menggunakan sebuah benda pusaka yang disebut kalung hitam pemanggil jiwa. Kalung itu terbuat dari batu akik hitam yang memiliki kekuatan untuk mengikat jiwa seseorang yang telah meninggal dan menjadikannya budak selamanya. Ritual ini biasanya dilakukan oleh dukun-dukun hitam untuk mendapatkan kekuatan atau untuk membalas dendam. Jantungku berdegup kencang. Aku membaca lebih lanjut. Dikatakan bahwa kalung itu akan mengikat jiwa seseorang yang meninggal secara tidak wajar. Jiwa itu akan dipaksa untuk kembali ke dunia dengan wujud yang mengerikan dan akan terus mencoba mengajak orang yang dicintainya untuk ikut bersamanya ke alam lain agar jiwa yang terikat tidak sendirian. Aku menutup buku itu dengan keras. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Kotak itu, kalung itu, mimpi buruk Laras, dan kedatangannya yang menyeramkan. Semua itu karena kalung terkutuk ini. Seseorang telah melakukan ritual ini pada Laras, dan kini jiwanya terikat. Tapi siapa? Siapa yang melakukan ini pada Laras? Aku tidak punya musuh. Laras juga tidak. Aku kembali ke rumah dengan pikiran kacau. Aku memandang kalung itu, dan rasa marah memenuhi dadaku. Aku ingin menghancurkannya, membuangnya jauh-jauh. Tapi aku tahu, jika aku melakukan itu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin jiwa Laras akan selamanya terikat, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Malam itu, seperti biasa, sosok Laras datang. Dia tersenyum, senyum mengerikan yang biasa kulihat. "Sudah kau putuskan, Bima? Mau ikut aku?" Aku menatap matanya yang kosong, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasakan takut. Yang kurasakan hanyalah kemarahan dan kesedihan. Aku tahu apa yang terjadi padamu, Laras. Aku tahu tentang kalung ini. Wajahnya berubah, senyumnya menghilang,
digantikan oleh ekspresi terkejut. Dia menatap kalung yang kupegang di tanganku. "Dari mana kau tahu, Bima?" Suaranya bergetar. "Aku tahu semuanya. Aku tahu ada yang mengikatmu. Siapa yang melakukan ini padamu? Laras?" Sosok itu menunduk, dan aku bisa melihat air mata mengalir dari matanya yang cekung. Aku tidak tahu siapa, tapi dia adalah orang yang sangat dekat denganku. Tiba-tiba, dia mengangkat wajahnya. Matanya yang kosong kini penuh dengan kesedihan. "Bima, kau harus menghancurkan kalung ini. Kau harus membebaskanku. Kau harus melakukannya sebelum dia datang." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menghilang. Aku ditinggalkan sendirian dengan kalung terkutuk itu di tanganku dan sebuah misteri baru yang muncul. Siapa dia yang dimaksud Laras? Dan kenapa dia harus menghancurkan kalung itu sebelum dia datang? Aku tahu aku harus menemukan jawaban atas semua pertanyaan ini. Dan aku harus melakukannya sebelum terlambat. Setelah malam itu, sosok Laras tidak lagi datang. Namun, aku tidak merasa lega. Justru, aku merasa semakin khawatir. Ada yang tidak beres. Laras tidak pernah absen satu malam pun sejak teror ini dimulai. Keheningan ini lebih menakutkan daripada kedatangannya yang menyeramkan. Aku tahu dia sedang berusaha melindungiku, memperingatkanku tentang bahaya yang akan datang. Aku harus bertindak cepat. Aku kembali ke rumah Bu Atik, tapi kali ini aku datang dengan sebuah tujuan. Aku harus tahu siapa yang paling dekat dengan Laras, siapa yang mungkin ingin mencelakainya. "Bu Atik, aku sudah tahu semuanya," kataku tanpa basa-basi. "Aku tahu tentang kalung itu. Aku tahu Laras terikat, tapi aku tidak tahu siapa yang melakukannya." Laras bilang dia adalah orang yang sangat dekat dengannya. Apakah ada orang yang membenci Laras? Atau mungkin ada orang yang cemburu padanya? Bu Atik terlihat sangat gelisah. Dia tidak mau menatap mataku. "Bima, aku tidak tahu apa-apa." "Bu, jangan berbohong padaku." Suaraku meninggi. "Ini tentang hidup Laras dan mungkin hidupku. Tolong, katakan padaku apa yang kau tahu." Bu Atik menghela napas panjang dan akhirnya menyerah. "Aku akan ceritakan semuanya, Bima. Tapi kau harus janji kau tidak akan menyalahkan dirimu sendiri." Aku mengangguk. "Laras dan aku, kami punya rahasia. Rahasia yang tidak pernah kami ceritakan padamu. Sebenarnya, ada seorang wanita yang sangat cemburu pada Laras. Dia adalah Mala, adik Laras sendiri." Jantungku serasa berhenti berdetak. "Mala? Tapi kenapa? Mereka sangat dekat." "Tidak, Bima. Tidak sedekat yang kau pikirkan. Mala selalu iri pada Laras. Dia iri karena Laras lebih cantik, lebih sukses, dan yang paling penting, dia iri karena Laras menikah denganmu. Mala juga menyukaimu, Bima. Jauh sebelum kau menikah dengan Laras." Kepalaku pusing. Rasanya seperti ada petir yang menyambar. Mala, adik Laras, menyukaiku? Aku tidak pernah menyadarinya. Aku selalu menganggapnya sebagai adik iparku. Beberapa hari sebelum Laras meninggal, lanjut Bu Atik, Mala datang menemuiku. Dia terlihat sangat ketakutan. Dia bilang, dia menemukan sebuah buku tua di rumah orang tuanya. Buku itu adalah milik nenek mereka, seorang dukun hitam yang sudah lama meninggal. Mala bilang, dia membaca buku itu dan dia menemukan cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bilang, dia ingin mendapatkanmu, Bima. Dia ingin menyingkirkan Laras dan menggantikannya. Aku tak bisa berkata-kata. Aku merasakan mual di perutku. Mala, adik Laras, dia melakukan ini. Mala mengambil kalung itu, Bima, kata Bu Atik dengan suara gemetar. Dia menaruhnya di dalam kotak dan dia meletakkannya di gudang, berharap Laras akan menemukannya. Dan saat Laras meninggal, dia melakukan ritual itu.
aku merasakan amarah yang luar biasa. Mala, adik Laras sendiri, kenapa dia tega melakukan ini? Apa ritualnya, Bu? Tanyaku dengan suara yang dingin. Ritualnya, dia harus menukar jiwanya dengan jiwa Laras. Tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya mengikat jiwa Laras dan dia menganggap itu sudah cukup. Dia pikir jika Laras tidak bisa pergi ke alam sana, dia akan selamanya terikat dan dia bisa hidup bahagia bersamamu. Tapi dia tidak tahu kalung itu akan mengikat jiwa Laras dan membuat jiwa itu menjadi budaknya, dan dia akan menjadi ratu di alam kegelapan. Aku tahu aku harus menghentikan Mala. Aku harus menghancurkan kalung itu. Aku berterima kasih pada Bu Atik dan bergegas pulang. Namun, saat aku sampai di rumah, aku melihat mobil Mala terparkir di depan. Aku merasakan firasat buruk. Saat aku membuka pintu, aku melihat Mala berdiri di ruang tengah. Dia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri sosok Laras yang menyeramkan. Tapi kali ini Laras tidak menatapku. Matanya kosong dan dia tampak seperti boneka yang tidak punya nyawa. Mala tersenyum. "Akhirnya kau tahu, Bima," katanya. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan kalung itu. Aku sudah mengikat Laras. Dia adalah milikku sekarang. Dan sekarang kau juga akan menjadi milikku selamanya." Malam itu, ruangan terasa dingin dan mencekam. Mala berdiri di depanku dengan senyum kemenangan di wajahnya. Di belakangnya, sosok Laras berdiri diam, matanya kosong, tak berdaya. Aku tahu, aku harus menghancurkan kalung itu. Hanya itu satu-satunya cara untuk membebaskan Laras dan menghentikan Mala. "Kau tidak akan bisa, Bima," kata Mala, seolah membaca pikiranku. "Kau tidak bisa menghancurkan kalung ini. Kalung ini adalah milikku sekarang, dan Laras, dia juga milikku." Aku menatap Mala dengan kebencian. "Kau gila, Mala. Kenapa kau melakukan ini pada kakakmu sendiri?" Mala tertawa, tawa yang terdengar mengerikan. "Aku hanya ingin apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku ingin kau, Bima, dan aku akan mendapatkannya dengan cara apapun." Tiba-tiba, sosok Laras di belakang Mala mengangkat tangannya. Tangan itu menggapai leher Mala dan mencengkeramnya dengan kuat. Mala terkejut dan dia berteriak, "Laras, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku!" Namun, Laras tidak melepaskan. Cengkeramannya semakin kuat. Wajah Mala mulai membiru, matanya melotot. Aku melihat sosok Laras dan aku bisa melihat sedikit kilatan kesadaran di matanya yang kosong. Itu adalah Laras. Laras yang sebenarnya. Dia sedang melawan kekuatan kalung itu, mencoba membebaskan dirinya. "Cepat, Bima, hancurkan kalung itu." Suaranya terdengar di kepalaku, suara yang sangat aku rindukan. Aku tahu ini adalah kesempatanku. Aku harus bertindak cepat. Aku berlari ke arah Mala, mengambil kalung itu yang tergantung di lehernya. Aku mencoba melepaskannya, tapi kalung itu seolah menempel. "Jangan!" teriak Mala, namun suaranya tercekik. Aku menarik kalung itu sekuat tenaga. Tiba-tiba, kalung itu terlepas. Liontin batu akik hitam itu terlempar ke lantai. Tepat saat itu, sosok Laras melepaskan cengkeramannya pada Mala dan dia menghilang seperti asap. Mala terbatuk-batuk, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian. Aku tidak mempedulikannya. Aku menatap kalung yang tergeletak di lantai. Ini adalah kesempatan terakhirku. Aku harus menghancurkannya. Aku mengambil palu yang ada di lemari perkakas dan aku menghantamkan palu itu ke liontin batu akik hitam. Suara cerak terdengar dan liontin itu pecah menjadi dua. Dari pecahan itu keluar cahaya putih yang terang dan cahaya itu membentuk sosok Laras. Sosok Laras yang cantik yang tersenyum padaku. "Terima kasih, Bima," bisiknya dengan suara lembut. Aku menangis. "Laras, maafkan aku.
Aku tidak tahu. Dia menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Sekarang aku bebas. Aku bisa pergi. Jaga dirimu, Bima. Sosoknya perlahan-lahan memudar dan dia menghilang. Aku ditinggalkan sendirian di ruangan itu dengan sisa-sisa kalung yang hancur dan Mala yang masih syok. Aku menatap Mala dan aku tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya rasa kasihan. Dia telah kehilangan segalanya karena ambisinya yang salah. Aku membiarkannya pergi dan dia berjalan keluar dari rumahku dengan langkah gontai. Aku mengambil sisa-sisa kalung yang hancur dan aku membuangnya ke sungai yang mengalir di belakang rumah. Aku berdiri di sana, memandang air yang mengalir dan aku merasakan ketenangan. Laras sudah bebas, dia sudah tenang di alamnya. Keesokan harinya, aku mendapat kabar bahwa Mala telah menghilang. Dia tidak pulang ke rumah. Orang tuanya mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada yang menemukannya. Sejak saat itu, setiap malam saat jam berdentang 12 kali, aku selalu mendengar suara tawa melengking, suara yang mengerikan yang selalu datang dari sungai di belakang rumah. Aku tahu itu adalah tawa Mala. Dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia telah mendapatkan kalung itu dan dia telah terikat di dunia ini. Dan kini dia menungguku. Tapi kali ini aku tahu aku tidak akan pernah ikut bersamanya. Aku akan menunggu sampai waktunya tiba untuk aku bisa bertemu Laras kembali di alam yang damai, yang bukan alam kegelapan. Setelah bertahun-tahun, aku masih merasakan dinginnya malam itu. Kaca jendela yang berembun, bayangan yang menari di dinding, dan bisikan yang memanggil namaku. Aku tahu Mala masih ada. Ia terikat pada kegelapan yang sama dengan yang ia jerat pada Laras. Dan di setiap malam yang sunyi, aku selalu menunggunya. Karena satu hal yang aku tahu pasti, aku harus kuat untuk bertemu kembali dengan Laras di tempat yang seharusnya.